Oke, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada saat ini, kita akan memulaikan webinar pada saat ini yang berjudul Pengimbasan Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, presentasi pada saat ini akan dibawakan oleh presenter cantik kita, yaitu Ibu Husnia SPD dari SMP Boswa School Makassar. Dan sebagai moderator, ada ibu cantik kita yang bernama Nurmawati SS dari SMP YPS Singkole. Dan saya sebagai host, yaitu Yosef Tarihoran, berasal dari Universitas Samratulangi. Nah, sebelum kita masuk webinar, saya akan membacakan yaitu rules of the webinar. Yang pertama, silahkan mute mikrofon saat menyimak materi. Yang kedua, gunakan fitur raise hand atau kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan. Dan ketiga, memberikan respon positif pada setiap pertanyaan. Dan yang terakhir, mengisi formulir presensi pada link yang dibagikan di akhir acara. Selanjutnya yaitu rundown dari acara pada saat ini. Yang pertama yaitu opening yang sudah saya bawakan tadi, dan selanjutnya adalah presentasi yang akan dibawakan oleh presenter kita yaitu Ibu Husnia, dan selanjutnya nanti ada diskusi Q&A yang akan dipimpin oleh moderator kita, dan yang terakhir yaitu penutupan yang akan ada di akhir acara. Tanpa berpanjang lama lagi, saya akan memberikan waktu dan kesempatannya kepada moderator. Time is yours, Bu. Oke, thank you so much, Dak Yosef. Jadi, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri webinar kami pagi ini. Seperti yang tertera pada judul tadi bahwa webinar kita kali ini bertemakan pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi nanti ada banyak nih Bapak Ibu ya pertanyaan yang muncul nih tentang seri AKM ini. Apakah AKM adalah pengganti ujian nasional? Ataukah ketika nanti AKM diberlakukan ujian sekolah udah nggak ada lagi? Itu ada banyak pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan nanti dibantu dijawab oleh presenter kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya lempar bolanya ke presenter, izinkan saya membacakan CV dari presenter kita pagi ini. Jadi presenter kita kali ini bernama Ibu Husnia SPD. Beliau she was born in Ujung Pandang, 16 October 1993. She is an English teacher of SMP Boswa School Makassar, and then she is also a member of Guru Belajar Makassar community, and she is an alumnus of Wardah Inspiring Teacher 2020. Okay, so tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kami persilahkan kepada presenter untuk membawakan materinya. Silahkan Ibu Husnia. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya dari Bu Maya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, dan Ananda yang telah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum yang yaitu pada saat ini saya sedang dalam tahap pengimbasan. Nah, jadi di sini saya ingin memaparkan bagaimana sih cara mengakses program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Nah, baik, langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, jadi adapun alur program seri AKM ini terdiri dari 3, yaitu pra-program, proses pelaksanaan program, dan pasca program. Nah, di pra-program di sini saya akan memaparkan dan memberikan pengenalan mengenai program guru belajar seri AKM. Nah, tujuan programnya apa, terus siapa saja yang bisa menjadi peserta yang bisa mengikuti program guru belajar seri AKM, serta pola dan tahapan program guru AKM. Nah, baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Jadi program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jadi seperti apa itu AKM?
Nah, AKM itu merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi. Jadi itu dia mengenai program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga apa sih tujuan dari program AKM ini. Jadi ada 6 poin tujuan programnya, yaitu bagaimana kita nanti bisa memahami dan memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca, dan contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, selanjutnya membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang tahap terakhir yaitu melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Oke, baik. Selanjutnya, siapa saja sih yang bisa mengikuti program ini? Jadi pesertanya itu adalah semua guru, kepala sekolah, pengawas di tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMA. Nah, selain itu, semua guru, kepala sekolah di tingkat SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah, selain itu bisa juga diikuti oleh peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan yang paling penting adalah pesertanya telah memiliki akun SIM PKB yang aktif. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, di sini saya akan memaparkan pola pelaksanaan dari program Guru Belajar Seri AKM. Jadi ada 3 pola pelaksanaannya, di mana yang pertama itu lebih mudah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit-unit belajar yang lebih sederhana, dan Bapak Ibu bisa memahami fitur-fiturnya dengan mudah. Dan di sini juga dilengkapi dengan beberapa infografis dan beberapa video, sehingga Bapak Ibu itu tidak jenuh dalam mempelajari setiap topik-topik yang ada dalam program ini. Nah, yang kedua itu adalah lebih kolaboratif, di mana Bapak Ibu dapat belajar bersama dengan rekan guru lain, kepala sekolah, dan juga PKBM sederajat dalam menyelesaikan tahapan programnya. Dan yang selanjutnya yaitu lebih fleksibel. Jadi program ini lebih fleksibel, di mana Bapak Ibu dapat mengatur waktunya sendiri untuk menyelesaikan dengan waktu luang dan kesibukan masing-masing. Nah, itu dia pola pelaksanaannya. Nah, di program ini ada 2 tahap untuk mengikuti program Guru Belajar Seri AKM, yaitu pertama, tahap orientasi dan BIMTEK. Nah, pada tahap ini, jadi Bapak Ibu dan peserta yang mengikuti ini terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar Seri AKM. Nah, kemudian Bapak Ibu beranjak ke tahap BIMTEK. Nah, tahap BIMTEK ini Bapak Ibu akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap pengimbasan, di mana ini merupakan tahap akhir dari programnya, di mana Bapak Ibu atau peserta yang telah menyelesaikan tahap BIMTEK atau di tahap 1 dengan minimal nilai 70. Nah, jadi di sini diharapkan dapat menjadi bagian. Nah, kita di sini berperan sebagai bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri AKM ini. Nah, pada tahap ini peserta akan mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut ke kanal YouTube. Nah, lalu setelah itu memasukkan link URL-nya ke website Guru Belajar Seri AKM sebagai syarat untuk mendapatkan nanti piagam penghargaan. Nah, itu dia tahapnya.
Kemudian, bagaimana sih proses pelaksanaan program ini? Jadi di sini saya akan memaparkan tata cara bagaimana login dan mendaftar program AKM. Nah, di sini juga saya akan memberitahu Bapak Ibu jadwal program AKM dan materi atau course content yang ada dalam program ini. Dan di sini juga ada pra-assessment dan pasca-assessment. Baik, kita langsung saja beranjak ke tata cara login. Nah, ini sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui bagaimana sih cara loginnya. Nah, yang pertama, silakan Bapak Ibu semua mengakses program ini melalui website gurubelajar.kemendikbud.go.id dan pilih layanan masuk yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini tertera ada banyak program. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu isikan alamat surel atau nomor UKG dan password yang dimiliki, kemudian klik masuk. Nah, jadi Bapak Ibu harus mempunyai akun SIM PKB yang aktif dan terkoneksi dengan Dapodik. Nah, jika Bapak Ibu belum mempunyai nomor UKG, Bapak Ibu bisa mengklik di sini ada tombol di bawah tombol masuk, ada registrasi akun GTK. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan nomor UKG yang akan Bapak Ibu masukkan sebagai alamat surel dan kata sandinya. Oke, langkah selanjutnya, kemudian masuk ke beranda program Guru Belajar dan pilih cari AKM. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide ini, ada beberapa program yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama ada masa pandemi COVID-19. Nah, program ini sudah berlalu sejak bulan Oktober sampai Desember tahun 2020. Nah, terus kemudian ada program pendidikan keterampilan hidup. Nah, program ini sedang berlangsung sejak bulan Desember sampai dengan bulan Agustus, tapi sayang sekali program ini sudah full. Nah, jumlah pesertanya itu sudah mencapai 14.000 orang. Nah, kemudian yang satunya adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, ini sedang berlangsung dan Bapak Ibu masih bisa mengikuti karena program ini akan berakhir di tanggal 27 Februari 2021. Nah, adapun program selanjutnya yang akan datang yaitu pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini belum aktif dan belum ada waktu pelaksanaannya. Oke, baik, selanjutnya jika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Guru Belajar Cari AKM, maka kartu daftar itu akan terlihat aktif. Nah, lalu langsung saja diklik daftar. Nah, selanjutnya di sini memilih angkatan. Nah, di sini Bapak Ibu akan memilih angkatan dan juga Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu sendiri, kapan punya waktu luang, jadi bisa dipilih sesuai dengan, jadi ini fleksibel waktunya. Oke, jadi untuk tahap BIMTEK sendiri ada 11 angkatan. Nah, yang sekarang itu yang mungkin boleh Bapak Ibu ikuti, yang angkatan, kalau angkatan 7 itu sudah berlangsung. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar program ini bisa mendaftarkan diri di angkatan 8. Nah, ini akan dimulai pada tanggal 8 Februari. Nah, setiap angkatan ini durasinya itu selama 5 hari. Nah, ini sangat fleksibel, jadi bisa Bapak Ibu ikuti, misalnya satu hari, jadi ini programnya Bapak Ibu bisa cicil-cicil dalam mengikuti course kontennya. Dan yang tahap terakhir itu adalah pengimbasan, jadi semua angkatan akan mengikuti tahap pengimbasan untuk mendapatkan piagam penghargaan. Baik, selanjutnya, nah pada halaman ini pastikan status yang ininya sudah aktif, nah dan ada tertulis sedang berlangsung. Nah, lalu tekan saja tombol mulai. Nah, peserta akan diarahkan ke LANDES. Nah, jadi sudah login, jadi akan masuk ke ini ke das pembelajaran. Nah, di sini akan tampil semua course-nya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan seperti yang ada di gambar ini, kalau ada tanda centang warna hijau itu menandakan bahwa 3 topik dan 1 kuis itu Bapak Ibu sudah selesaikan. Dan kalau misalnya ada lingkaran potong hijau ini, itu menandakan masih proses. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda warna hijau, itu berarti Bapak Ibu belum mengerjakannya. Baik, selanjutnya, nah di
di program ini akan ada 2 asesmen yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, pada tahap BIMTEK itu terdapat asesmen praprogram dan pasca program yang berupa asesmen formatif dalam bentuk kuis pada setiap topiknya. Nah, sebagai catatan buat Bapak Ibu ketika ingin mendaftar program ini, bila nanti nilainya Bapak Ibu tidak mencapai minimal 70%, maka Bapak Ibu itu diperbolehkan untuk mengulang kembali asesmennya kecuali pada asesmen praprogram. Nah, untuk itu, jadi karena kan ada 2 asesmen ini. Nah, untuk di asesmen pasca program, jadi Bapak Ibu diberi kesempatan mengerjakan asesmen sebanyak 3 kali. Jika nilainya kurang dari 70 dan jika sampai 3 kali mengerjakan nilai masih kurang dari 70, nah sayang sekali, maka dianggap tidak tuntas atau tidak lulus dari BIMTEK-nya. Namun jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu masih bisa mengikuti atau mendaftar ulang BIMTEK pada angkatan selanjutnya. Misalnya Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan di angkatan 8. Nah, jangan khawatir, itu masih bisa mendaftar di angkatan selanjutnya pada angkatan 9. Oke. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa course content di mana dalam program ini ada 5 course content. Yang pertama, nanti Bapak Ibu mengerjakan dulu orientasi yang terdiri dari 3 topik dan 1 kuis. Jadi setiap course konten ini ada beberapa topik dan ada juga refleksi. Nah, refleksi ini tujuannya untuk mereview kembali pemahaman Bapak Ibu dalam memahami setiap topik-topik yang disediakan. Dan ada juga kuisnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen. Nah, jadi di sini pertama Bapak Ibu akan melakukan asesmen praprogram. Ini untuk mengukur sejauh mana Bapak Ibu memahami mengenai asesmen kompetensi minimum. Nah, kuisnya ini terdiri dari 30 butir soal. Nah, selanjutnya akan memasuki konsep asesmen nasional. Di sini ada 6 topik yang terdiri dari tujuan dan manfaat asesmen nasional, ada evaluasi ujian nasional, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, dan ada pun kuis dan refleksinya. Nah, selanjutnya ada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, pada course konten ini terdiri dari 5 topik dan 2 kuis. Nah, di sini terdiri ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, bagaimana sih kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional, dan bagaimana merumuskan butir soal asesmen nasional. Di sini juga ada terdapat kuis-kuis dan ada pun refleksi di setiap akhir dari course kontennya. Nah, ini yang course konten yang bagian asesmen literasi membaca. Oke, selanjutnya asesmen numerasi. Nah, yang selanjutnya ini ada tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini terdiri dari 8 topik dan 2 kuis. Nah, di sini nanti topiknya terdiri dari mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan yang berbasis konten. Nah, ada juga analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen. Dan ada pun contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Nah, yang tahap terakhir, Bapak Ibu akan melakukan asesmen pasca program. Nah, asesmen ini sama seperti yang dilakukan pada tahap praprogram. Jadi terdiri juga dari 30 butir soal. Oke. Nah, selanjutnya ketika mungkin Bapak Ibu punya kesibukan, tidak bisa dalam 1 hari langsung menyelesaikan semua course konten yang ada dalam program ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa meninggalkannya lalu melanjutkannya di hari berikutnya. Nah, asalkan Bapak Ibu itu masih dalam waktu schedule-nya. Misalnya di sini mulai tanggal 7 tanggal 7 sampai tanggal 31. Yang penting masih dalam waktu yang disediakan. Nah, ketika Bapak Ibu mau melakukan lewat dari tanggal tersebut, sayang sekali Bapak Ibu harus mengulang lagi dari awal.
Jadi harus menyelesaikan semua course kontennya sebelum waktu yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya jika sudah menyelesaikan semua course konten, maka akan terekam di sini seperti yang tampak pada gambar. Lalu Bapak Ibu akan melakukan selanjutnya akan ke tahap pengimbasan dan mengupload, mengajak guru-guru dan rekan-rekan untuk mengikuti dan memberikan penjelasan bagaimana mengakses program Guru Belajar Seri AKM. Nah, di tahap pengimbasan apa yang bisa dilakukan? Jadi tahap ini guru dan tenaga kependidikan itu mengajak dan mendampingi dan membantu rekan guru lain dalam mengikuti dan menyelesaikan program Guru Belajar Seri AKM. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendokumentasikan dengan membuat sebuah video pengimbasan dan mengunggahnya pada kanal video berbagi yaitu di YouTube dan dimasukkan lagi URL-nya di website Guru Belajar Seri AKM. Nah, itu dia. Terus mungkin Bapak Ibu apa sih hasil dari mengikuti program ini? Apa sih benefit yang kita dapat? Nah, dari program ini Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang seru, pengalaman terhadap asesmen kompetensi minimum, pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Dan yang pentingnya ini, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam pertemuan dan piagam penghargaan. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh dari sertifikatnya dan piagam penghargaannya. Nah, ini adalah sertifikat saya. Dan setelah Bapak Ibu lulus di tahap BIMTEK akan mendapatkan sertifikat ini 32 jam pertemuan. Dan ketika Bapak Ibu setelah melakukan pengimbasan maka akan mendapatkan piagam penghargaan. Nah, seperti ini piagam penghargaannya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini mengenai pengimbasan program Guru Belajar Seri AKM. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Husnia atas pemaparan singkatnya mengenai pengimbasan seri asesmen kompetensi minimum kali ini. Oke, Bapak Ibu, jadi tadi kita diarahkan nih untuk mengikuti ya, untuk ikut bergabung dalam program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Jadi tadi Bu Husnia udah mengarahkan gimana sih caranya kita kalau mau gabung. Nah, ternyata saat ini udah masuk angkatan 7 ya Bapak Ibu, sama seperti saya. Saya sendiri tergabung di angkatan 7 dan baru selesai kemarin. Angkatan 7 itu batasnya sampai besok 7 Februari. Jadi lusa kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang tertarik untuk ikut, boleh bergabung di angkatan 8. Nah, untuk seri AKM dari Kemdikbud ini tersedia sampai 11 angkatan Bapak Ibu. Jadi angkatan terakhir tuh angkatan 11 nanti tanggal 23 sampai 27 Februari. Nah, jadi gini, apakah kalau misalnya ikut BIMTEK aja saya nggak pengimbasan terus nggak dapat sertifikat? Enggak Bapak Ibu. Jadi kalau ikut BIMTEK itu udah dapat sertifikat. Nanti kalau misalnya kita melakukan pengimbasan seperti yang dilakukan oleh presenter kita, itu juga nanti akan dapat piagam penghargaan. Jadi akan dapat 2 kalau misalnya kita jalani 2. Kalau sanggupnya cuma 1, misalnya sanggupnya cuma BIMTEK aja, ya kita akan dapat piagam untuk BIMTEK aja gitu. Jadi ini bisa lumayan loh Bapak Ibu, bisa sampai 32 jam kreditnya kalau kita ikut. Dan ini bisa jadi referensi tambahan buat kita untuk memahami bagaimana sih penerapan, bagaimana sih contoh-contoh soalnya. Mengingat seri AKM ini mengusung konsep literasi ya Ibu Husnia ya, literasi numerasi dan numerasi. Literasi membaca dan literasi numerasi. Oke, sekian yang bisa saya paparkan sedikit tentang apa yang dijelaskan oleh Ibu Husnia tadi. Nah, kali ini Bapak Ibu kita buka sesi question and answer. Siapa tahu ada yang mau mengetahui lebih jauh lagi mengenai seri AKM kali ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Perlu kami ingatkan bahwa host kita sudah sudah memberikan link untuk mengisi presensi di kolom chat. Jadi Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pagi ini, kami persilahkan untuk mengisi mengisi link presensi. Baik,
Jadi gimana Bu Husnia, sambil menunggu ada yang mau bertanya ini, kemarin seri AKM-nya gimana Bu Husnia? Apakah berat menjalani serangkaian materi yang harus dibaca ya Bu Husnia ya? Jadi materinya nggak sedikit sih ya. Ada banyak bacaan yang harus kita baca, ada yang harus kita pahami untuk bisa melewati kuis di masing-masing babnya. Gitu. Gimana Bu Husnia pengalamannya? Boleh di-share? Boleh banget Bu. Jadi sebagai pengalaman saya, kebetulan saya mengikuti seri program AKM ini di angkatan 1. Nah, pada saat mengikuti program ini ya memang betul keseriusan itu yang paling penting, komitmen kita dalam mengikuti program. Nah, pada saat mengikuti program ini programnya itu menyediakan banyak video interaktif, jadi tidak monoton hanya bacaan saja, karena kan itu sebagai salah satu mungkin strategi ya buat kita tidak cepat jenuh dan bosan ketika mempelajari, apalagi ini kan asesmen kompetensi minimum ini kan baru bagi buat sebagian guru. Nah, jadi pada saat mengikuti ini di situ juga dilengkapi dengan infografis, jadi kita lebih mudah lagi memahami setiap topik-topiknya. Jadi lebih visualisasi, jadi lebih informatif juga. Nah, untuk setiap kuisnya mungkin tidak terlalu sulit ya Bu Maya, soalnya kan kita ada refleksi. Nah, di refleksi itu kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kita mengenai topik yang sudah kita pelajari. Nah, pada saat mengerjakan kuis, kuisnya itu mungkin akan tidak sulit, jadi kita sudah punya konsepnya. Dan kalau misalnya nilainya kurang dari 70, itu kita diberi kesempatan sampai 3 kali untuk mengulangi kuisnya lagi. Seperti itu Bu Maya. Oke, baik. Terima kasih Bu Husnia. Jadi tadi disebutkan bahwa kita harus nulis refleksi ya, dari apa yang sudah kita pelajari. Betul. Oke, so it's a kind of a part of cascading new knowledge. Jadi kita nulis kembali nih apa kita tadi belajar apa gitu ya, kita harus nulis lagi. Nah, Bu Husnia di sini udah ada satu pertanyaan dari Pak Asep. Jadi banyak nih yang nanya-nanya, AKM tuh apakah pengganti UN? Apakah AKM lebih bagus dari UN? Apa sih bedanya? Coba Bu Husnia bisa dijelaskan bedanya UN dan AKM apa sih? Oke, baik Bapak Ibu semua. Nah, apa sih perbedaan AKM dan UN? Jadi perlu mungkin kita ketahui dulu, kita mematahkan miskonsepsi yang kita ketahui dulu. Jadi AKM itu sebenarnya bukan pengganti ujian nasional. Jadi AKM itu di sini memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan sistem belajar. Jadi kita perlu tahu jadi AKM itu berfungsi untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Jadi tidak hanya terhadap kognitif seorang siswa, tapi seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti ada juga asesmen oleh gurunya, bagaimana sistem pendidikan yang ada di sekolahnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ujian nasional itu kan fokusnya hanya pada hasil ujian siswa ya, tanpa memperhatikan beberapa komponen yang akan mendukung ininya. Jadi saya pikir kalau ujian nasional itu agak sedikit berbeda dengan asesmen nasional. Seperti itu. Baik, demikian penjelasan mengenai perbedaan AKM dan ujian nasional ya Bu Husnia. Saya mewakili guru-guru lain nih Bu Husnia. Kan kalau di AKM itu yang ditekankan untuk sisi kognitifnya adalah asesmen literasi membaca dan literasi numerik ya. Itu numerasi. Nah, saya mewakili guru lain nih Bu Husnia yang mapelnya mungkin bukan matematika atau bukan bahasa. Dimana nih saya guru IPA nih, apakah akan terwakili jika AKM hanya menguji tentang dua sisi kognitif itu, numerasi dan membaca saja? Saya guru IPA atau saya guru agama nih, atau saya guru PPKN nih, apakah terwakili mata pelajaran saya ketika yang diakses, yang diujikan hanya dua sisi kognitif itu? Gimana Bu Husnia? Baik. Nah, jadi untuk setiap mata pelajaran itu masih ada integrasinya, jadi saling terhubung ya Bapak Ibu. Jadi kalau fokusnya AKM ini hanya pada numerasi dan kemampuan literasi membaca, jadi kita sebagai mapel lain apakah mungkin
mungkin sebagian orang berpikir hanya bahasa Indonesia dan matematika saja yang akan diukur. Tidak, tapi apalagi kita sebagai bahasa Inggris ya. Kalau dalam AKM ini bahasa Inggris tidak ada. Jadi mungkin kita strategi dalam pembelajaran itu kita perlu ubah. Kita harus perlu ubah dengan tujuan AKM itu seperti apa. Apa tujuan dari AKM ini? Dan apa yang ingin dicapai pada AKM ini. Jadi mungkin strateginya, misalnya kita harus perlu tahu dulu literasi membaca itu apa-apa saja yang diukur dalam literasi membaca dan numerasi. Nah, saya pikir kalau literasi membaca itu tidak hanya membaca saja ya. Nah, literasi itu bisa literasi digital, literasi dari berbagai konsep. Jadi mungkin seperti itu Bu Maya. Jadi kita harus memahami strateginya dulu, strategi dari AKM sendiri. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya asesmen kompetensi minimum ini adalah bagian dari umpan balik ya. Jadi kita pancing siswa kita, mereka basicnya sampai mana sih untuk bisa kita rancang strategi pembelajaran baru di kelas kita. Jadi makanya mungkin AKM ini dilaksanakan di tengah-tengah level siswa kita ya. Kalau di SMP itu di kelas 8. Biar betul. Nanti di kelas 9 mereka ada perbaikan. Jadi guru juga ada strategi baru untuk memperbaiki apa yang kurang di anak-anak kita ya, kelas 8. Betul, Mbak. Ya. Betul sekali, baik, Bu Husnia, ini ada pertanyaan baru lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Marsanul Fauzan. Jadi apa sih dampak AKM terhadap sekolah dan terhadap siswa? Gimana, Bu? Oke, dampaknya ini kan baru program ya. Kita belum melaksanakannya, dan rencana ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu merencanakan pelaksananya itu di tahun ini. Nah, kita perlu tahu dulu asesmen nasional ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan pada asesmen nasional ini? Jadi, apakah mutu pendidikannya ini dapat dilihat dari hasil ujian kah, atau seperti yang selama ini terjadi? Jadi, peningkatan mutu sistem pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada tidak hanya menilai dari hasil ujian siswa, tetapi ada beberapa poin atau komponen yang ada dalam asesmen ini, yaitu termasuk di dalamnya penilaian sikap, nilai keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Jadi, selain itu, di asesmen nasional ini juga menuntut kecakapan abad 21. Nah, selain itu ada juga profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa dalam merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21 dan karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Jadi mungkin kalau dampaknya itu belum kita lihat terlalu jelas ya Bu, karena kita belum melaksanakannya. Insya Allah kalau misalnya ini berhasil, asesmennya akan banyak manfaatnya, baik itu untuk siswa maupun pada pendidikan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Ibu Husnia. Nah, selanjutnya tadi karena kita sempat keluar ya, saya juga sempat keluar, jadi chat untuk pertanyaan Dek Yosef tadi sempat terhapus. Apakah Dek Yosef bisa secara langsung menanyakan, diaktifkan audionya saja, Dek Yosef? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Oke, Bu, terima kasih. Pertanyaan saya, Bu, apakah benar, Bu, AKM itu adalah tes terhadap siswa tentang kognitif dan numerasi dalam esai, dan juga survei terhadap guru serta sekolah dalam kinerjanya dalam sistem pembelajaran serta fasilitas pembelajarannya? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, langsung saja ya, Bu Maya. Ya, iya, silakan ya. Ibu. Jadi betul sekali. Jadi nanti itu asesmennya itu dalam bentuk soalnya dalam bentuk esai, dan ada pun juga survei terhadap guru dan terhadap semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi betul sekali yang Dek Yosef tadi katakan tentang konsep dari asesmen kompetensi minimum.
Wah, jadi ternyata yang akan diakses, yang akan diuji nanti ini bukan cuma siswa ya, Bu Sia ya, tapi termasuk Betul. stakeholder yang ada di sekolah. Iya. Oke, baik. Nah, sejauh ini sepertinya kita cukupkan waktunya sampai di sini ya, Bu Husni ya. Oh iya Bu, Oh, boleh. oke, baik. Baik. Jadi, terima kasih Bapak Ibu tadi yang sudah, bertanya dan terima kasih juga untuk presenter kita yang sudah, memberikan pencerahan nih tentang AKM. Nah, Bapak Ibu demikian, eee oh baik. Nah ini kita diingatkan lagi nih sama host kita bahwa, presensi AKM sudah di-share kembali di kolom chat, silakan Bapak Ibu untuk mengisi bagi yang belum mengisi. Nah, Bapak Ibu demikian yang disampaikan oleh Ibu Husnia tadi mengenai, pengimbasan seri, guru belajar, training guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah sebelum kita close, sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu closing statement dari Ibu Husnia mengenai AKM seperti apa. Silakan Ibu Husnia. Baik, terima kasih Bu Maya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita bergabung bersama dalam program Guru Belajar Seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi mari kita bersama-sama belajar terus dan semangat dalam mengetahui konsep dari asesmen nasional ini. Demikian Bu Maya, terima kasih. Baik, jadi ajakannya luar biasa ya persuasinya. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Seperti kata Pak Holi sebelumnya bahwa guru yang sudah tidak mau belajar lagi sebaiknya berhenti mengajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menghadiri webinar kami. Saya Nurmawati, moderator hari ini. Pamit, saya kembalikan ke host kita, Dek Yosef, silakan. Terima kasih Bu, materi yang sangat bagus Bu, apalagi saya sebagai mantan tidak adanya UN, tapi untuk adik-adik saya terjadi AKM. Jadi yang saya bilang itu karena sebelum saat kami akan UN akan ada tes ya Bu kan sebelumnya. Nah, kami juga dari operator katanya akan merasakan bagaimana AKM itu. Jadi itu saya tanya Bu, apakah benar? Dan ternyata benar sama. Wah, materi yang sangat baik, Bu. Terima kasih. Dan tibalah pada saat penghujung acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata dari kami. Mohon dimaafkan. Dan sekian dari webinar pada saat ini.